warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang patofisiologi sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk memproses makanan yang kita makan, mulai dari pemisahan makan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh, hingga pembuangan sisa-sisa yang tidak terpakai. Tujuan utama sistem pencernaan adalah untuk mengubah makanan menjadi energi dan bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi tubuh yang optimal. Apa organ-organ sistem pencernaan? Yang pertama, organ berongga. Yang pertama yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ padatnya, pankreas, hati, dan kantong empedu. Mengenai sistem pencernaan dan pentingnya bagi tubuh kita. Sistem pencernaan memiliki tugas utama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi dan energi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini berlangsung dengan cara memecah dan menyerap nutrisi dari makanan serta cairan yang kita konsumsi setiap hari. Hasil dari proses ini digunakan tubuh untuk berbagai keperluan penting seperti menyediakan energi untuk aktivitas, mendukung pertumbuhan, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Mengapa pencernaan itu penting? Karena tubuh kita membutuhkan berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air agar tetap sehat dan bisa berfungsi dengan baik. Semua nutrisi ini diperoleh melalui sistem pencernaan. Namun, proses ini juga menghasilkan limbah yang dikenal sebagai kotoran. Limbah ini harus dibuang dari tubuh melalui buang air besar untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, jadi sistem pencernaan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh. Beberapa fungsi utamanya yaitu yang pertama, menyediakan nutrisi, menyerap zat gizi, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, membuang sisa metabolisme, serta mempertahankan sistem imun tubuh kita. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam gangguan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu gastritis. Gastritis terjadi ketika ada peradangan pada lapisan mukosa lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, konsumsi alkohol berlebihan, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, dan juga atau stres. Nah, peradangan ini mengganggu kemampuan lambung untuk melindungi dirinya dari asam lambung yang dapat menyebabkan luka dan kerusakan pada dinding lambung. Nah, gejalanya yaitu nyeri atau rasa terbakar di bagian atas, mual dan muntah, kemudian kembung, hilangnya nafsu makan, dan terakhir yaitu muntah darah pada gastritis berat. Macam-macam gangguan sistem pencernaan. Yang kedua yaitu penyakit reflux gastroesophagus atau GERD. Patofisiologi GERD terjadi ketika asam lambung naik ke esofagus akibat melemahnya katup esofagus bagian bawah. Asam lambung yang naik ini dapat menyebabkan iritasi pada lapisan mukosa esofagus dan menyebabkan peradangan yang bisa mengarah pada komplikasi seperti esofagitis atau bahkan perubahan seluler yang berisiko menjadi kanker esofagus. Ini gejalanya yaitu heartburn, rasa terbakar di dada, regurgitasi, naiknya cairan asam ke mulut, terus kesulitan menelan, disfagia, kemudian batuk kering kronis atau suara serak, dan yang terakhir yaitu rasa sakit atau nyeri di dada. Ketiga, ada penyakit celiac. Penyakit celiac adalah gangguan autoimun di mana sistem imun menyerang usus halus sebagai respon terhadap konsumsi gluten, protein yang ditemukan dalam gandum, barley, dan rye. Kerusakan pada usus halus mengganggu penyerapan nutrisi dan dapat menyebabkan malabsorpsi. Gejalanya yaitu diare kronis atau sembelit, kembung atau nyeri perut, penurunan berat badan, kelelahan, dan anemia, ruam kulit gatal, atau dermatitis hipertiformis. Yang keempat itu ada diare. Diare adalah kondisi yang ditandai dengan peningkatan frekuensi, volume, dan konsistensi tinja yang cair.
Penyebabnya bisa bervariasi, mulai dari infeksi bakteri, virus, parasit. Intoleransi makanan seperti intoleransi laktosa atau gangguan pencernaan lainnya. Diare dapat disebabkan oleh iritasi pada saluran pencernaan yang mengakibatkan penurunan penyerapan air dan elektrolit dari usus besar. Infeksi atau peradangan meningkatkan motilitas usus dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan cairan. Gejalanya yaitu tinja cair atau berair, frekuensi buang air besar meningkat, kram atau nyeri perut, dehidrasi terutama pada diare berat atau kronis, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah terkadang. Yang terakhir dari gangguan sistem pencernaan ada sembelit atau konstipasi. Untuk patofisiologinya, sembelit adalah kesulitan dalam buang air besar yang ditandai dengan tinja yang keras dan sedikit. Penyebab sembelit bisa berkaitan dengan pola makan rendah serat, kurangnya aktivitas fisik, pengaruh obat-obatan atau gangguan mobilitas usus. Pada sembelit ini, pergerakan feses yang lambat melalui usus-usus besar mengakibatkan penyerapan cairan berlebihan dan membuat tinja menjadi keras dan kering. Dengan gejala seperti sulit buang air besar atau kurang dari 3 kali dalam seminggu, tinja keras dan kering, nyeri atau ketidaknyamanan saat buang air besar, perasaan tidak tuntas setelah buang air besar, dan kembung atau perut terasa penuh.